di acara 1 jam bersama SMP Negeri 1 Ngadirojo. Kita akan berbincang berkaitan dengan adiwiyata. Tentunya mitra pendengar, kita juga ingin mengetahui lebih dalam lagi apa itu adiwiyata dan prestasi yang sudah diraih oleh SMP Negeri 1 Ngadirojo ini sudah sampai di mana. Di studio sudah hadir Bapak Pudi Sri Mariatmo SPD. Pak Budi, boleh tahu ini apakah program adiwiyata ini juga bisa digunakan untuk pengembangan karir seorang guru, atau boleh dikata pengembangan keprofesional yang berkelanjutan, karena ini cukup berat dan cukup luar biasa juga ya pergerakannya gitu loh. Ya, mungkin bisa disampaikan nih Pak Budi, monggo. Ya, terima kasih Mbak Gingin. Nah, sesuai dengan materi tadi karena ini memang luar biasa meluarnya, apakah adiwiyata itu bisa dipakai untuk pengembangan karir guru kan gitu. Yeah. Jadi itu memang tanda tanya besar, tidak hanya mungkin di sekolah kami yang dulu kita merintis di tahun 2013 tadi yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, sampai di tahun sekarang. Jadi pada awal mulanya memang kita juga semua pertama kalinya itu memang males ya? Iya, tentu adiwiyata itu bisa dipakai untuk pengembangan karir. Jadi saya sudah banyak menuliskan di sini. Contohnya di sini, guru tidak bisa mengembangkan karir dengan adiwiyata. Itu ya biasanya pernyataan-pernyataan yang tentunya sudah familiar, ya, tetapi kita patahkan. Nah, nanti ada bukti-buktinya, Mbak Gingin. Bukti-bukti apakah khususnya di sini Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Ngadirojo itu apakah bisa mengembangkan karirnya dengan adiwiyata? Ternyata bisa. Nah, di sini bisa. Ada bukti-buktinya. Jadi ini tentunya juga informasi kepada semua guru yang ada di SMP. Di sini sesuai dengan aturannya yang jelas pengembangan karir sesuai dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan ini PKB. Itu pengembangan karir guru yang tentunya untuk meningkatkan kebutuhan yang bertahap sehingga nanti akan meningkatkan profesionalisnya di bidang tentunya di sini guru sesuai dengan Permenpan nomor 16 tahun 2009. Di sini PKB meliputi antara lain pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Apakah Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Ngadirojo sudah mengembangkan? Yang pertama, apakah sudah membuktikan? Yang ketiga, apakah yang dibuat itu bisa dipakai untuk peningkatan karir? Ini nanti akan saya buktikan dengan bukti-bukti fisik ini, bukti fisik, karena tidak hanya sekedar baca, tetapi perlu saya tampilkan di sini. Mungkin kalau di shot, salah satunya di sini. Dari Bapak Ibu guru telah membuat artikel populer ini Bu Gingin, artikel populer ilmiah, dan ini sudah diterbitkan di media massa. Ini saya tidak apakah menyebut media massa yang tingkat entah itu di situ di lokal maupun di provinsi. Salah satunya di sini artikel populer tentang ini, judulnya PJBL Pembuatan Jargon Tingkatkan Hasil Belajar Bahasa Inggris. Jadi ternyata itu Bapak Ibu guru bahasa Inggris itu juga bisa membuat artikel yang temanya adiwiyata. Ada kata-kata jargon. Nanti jargon apa itu nanti minuman jahe Bu Gingin nanti akan dijelaskan teman. Lalu ada juga ini di mapel bahasa Inggris, karena biasanya itu banyak yang stigma yang gini, adiwiyata itu hanya dipakai untuk guru IPA saja. Nah, ternyata itu adiwiyata itu bisa dipakai untuk seluruh mata pelajaran, karena di sini terintegrasi dalam yang namanya RPP Bu Gingin, atau rancangan pembelajarannya itu. Jadi integrasi ke RPP pembelajaran masing-masing. Ada lagi ini biasanya guru yang sulit matematika. Apakah matematika itu juga bisa terintegrasi? Bisa teman-teman membuat ini, teman kami PBL berbasis lingkungan. Nah, ini di situ juga sudah saya sampaikan Bu Gingin. Ada Bapak Ibu guru yang lain, ada guru seni budaya juga ada Barkas. Ini Barkas barang bekas. Ada
tadi Pak Tarjo ini ada juga sama ini, pembelajaran IPS berbasis hutan sekolah. Hutan sekolah, di sini. ya. Lalu ada juga guru BK itu apa bisa ya? Ternyata juga bisa. Dan dibuktikan Ibu ya. Ini pendekatan lebih ke disiplinnya ya. Iya, berbasis adiwiyata, tingkatkan kedisiplinan siswa. Iya. Kalau IPA pastinya ini saya IPA juga terintegrasi, jadi tidak hanya IPA tapi di seluruhnya, tidak hanya artikel populer ini. Iya. Ada juga di sini sampai ini Bu ya, jurnal. Ini jurnal provision dari Dinas Pendidikan ini, jurnal pendidikan provision ini membuat jurnal dan PTK Ibu Gigin ini. PTK dengan tema adiwiyata ini pasnya ini Bu Retno pas ini mungkin Bu Retno, terus Bu Herma juga di sini tadi yang narasumber Bu Herma juga sudah membuat tidak hanya artikel tetapi juga jurnal tadi ya. Dan ini nggak promo ya Bu ya, ini karena saya juga sudah membuat buku juga dengan tema adiwiyata, makanya sesuai dengan apa semboyannya ya pasti itu bisa ya. Pasti bisa. Jadi artinya kegiatan adiwiyata ini tidak hanya sekedar bersih-bersih saja Ibu Kinggin. Tidak hanya bersih-bersih tetapi sebetulnya penanaman karakter peduli lingkungan dari warga sekolah. Jadi seperti visi kita tentunya yang mewujudkan warga sekolah yang disiplin dalam bersikap, luhur dalam berperilaku, unggul dalam berprestasi dan berwawasan lingkungan. Jadi kunci adiwiyata itu kadang bukan tim, bukan mungkin dari Bapak Kepala Sekolah atau tapi seluruh warga sekolah itu adalah kunci terbesar untuk nanti kita adiwiyata. Dan insya Allah nanti di tahun 2020 mungkin Bu Gingin kita bisa adiwiyata mandiri dengan doa kita bersama, karena di Wonogiri sebagai pengetahuan saja mungkin kita bersama yang adiwiyata mandiri itu baru SMA 1 Purwantoro Ibu Gingin. Purwantoro. Iya. Terus SMP itu sampai sekarang juga belum ada di Kabupaten Wonogiri. Jadi semoga saja kita nanti di tahun 2020 insya Allah nanti mungkin di bulan Agustus September Ibu Gingin kita bersama dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi sebagai gerakan kita bersama. Kita tentunya akan mensukseskan Kabupaten Wonogiri karena salah satu program dari Kabupaten Wonogiri salah satunya Adipura. Jadi salah satu untuk mendorong atau mungkin Kabupaten Adipura Wonogiri, Adipura itu juga kesuksesan sekolah dalam mewujudkan sekolah adiwiyata. Semakin banyak sekolah adiwiyata, tentunya Adipura di Kabupaten Wonogiri juga mungkin di sini akan lebih terbuka lebar untuk mendapatkannya untuk Adipura gitu. Itu untuk PKB jadi Bu. Jadi semua saya tunjukkan di sini. Jadi apakah untuk pengembangan karir juga bisa, dan kemarin juga ternilai Bu. Jadi tidak ini semua dinilai di Kabupaten Wonogiri, termasuk artikel, termasuk jurnal, dan ini bisa dipakai untuk peningkatan karir. Iya, untuk pengembangan karir seorang guru ya. Iya, baik. Ternyata memang ini sudah komplit gitu ya. Nah ini ada satu lagi ini ke Pak Budi aja nih. Apa sih sebenarnya kegiatan yang dilakukan untuk bisa mendukung program adiwiyata sekolah ini Pak? Iya. Mungkin secara singkat bisa disampaikan ya. Terima kasih Mbak Gigin. Tentunya tadi adiwiyata itu kan memang kerja dari warga sekolah. Yang jelas di sini peran serta daripada kita sebagai Bapak Ibu guru yang memandu siswa untuk bisa peduli dan berbudaya lingkungan di sini. Untuk sukses tentunya seluruh warga harus bergerak bersama. Dan di sini tidak hanya katakanlah produk-produk tadi yang sudah disampaikan termasuk publikasi, siswa kita juga kreatif juga di kelas-kelas seperti membuat visi misi di kelas. Jadi kelas-kelas itu temanya teman-teman tadi yang paling utama adalah di agama, karena di seluruh agama itu memerintahkan bahwasanya itu untuk gerakan adiwiyata. Memang di situ tidak ada kata adiwiyata, tetapi di situ ada menjaga lingkungan, untuk membuat bersih lingkungan. Apalagi di sini baru ngeter-ngeternya tadi, maaf ya mungkin corona. Bikin temanya kan kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu yang memang itu harus kita lakukan ya. Gerakan adiwiyata itu juga salah satu mungkin tanda petik penangkal tidak hanya di sekolah, tetapi gerakan adiwiyata itu harus didengungkan, kita gerakkan di seluruh tempat
Ya, jadi di rumah dan dimanapun. Jadi kuncinya malah corona itu tadi digerakkan peduli dan berbudaya lingkungan atau adiwiyata tadi yang dijelaskan oleh tim tadi. Gitu Mbak. Baik, terima kasih. Sayang sekali ya sebenarnya waktu perbincangan kita sudah semakin hangat, tapi sayang waktunya terbatas sekali.